Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Minggu Hidayat di Nuang Air Channel. Untuk segmen kali ini, untuk episode kali ini, kita ada di ruang cerita misteri yang seperti biasa. Gua akan berbagi cerita ke penonton, ke teman-teman dimanapun berada. Ini ada dua cerita menarik yang menurut gua ya, itu bener-bener bikin merinding dan ada pesan moral. Jadi seperti apa ceritanya? Saya tahan dulu. Seperti biasa, gue akan ngingetin untuk teman-teman yang nonton, sobat-sobat yang nonton, dimanapun berada, nonton sampai selesai, sampai habis, biar paham, biar mengerti alur ceritanya dan bisa diambil pelajaran dari cerita-ceritanya. Tentunya di ruang cerita misteri. Tradisi di Penuang Air Channel, sebelum gue bercerita, gue akan nuangin air supaya cerita gue itu lebih mudah untuk gue sampaikan, lebih mudah diterima, lebih mudah. Gue minta waktu sobat untuk gue nuangin air. Ruang cerita misteri, tuangkan ceritamu. Oke, jadi gue langsung masuk ke cerita pertama. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2018 akhir. Ini lokasi kejadiannya ada di Bandung. Itu di daerah Soreang, tapi untuk detailnya gue nggak bisa ngasih tahu karena gue ngejaga privasi dari orang yang cerita ke gue ini. Ini cerita dari narasumbernya langsung, dia bercerita langsung, dan gue menyimak dengan baik supaya gue bisa memberikan cerita ini untuk sobat-sobat yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Jadi cerita berawal dari sepasang suami istri yang pada akhirnya alhamdulillah mereka dikaruniai keturunan dan anaknya ini perempuan. Jadi pasangan suami istri ini namanya Ardi dan Nenden. Jadi setelah Nenden melahirkan di rumah sakit, selang 2 minggu terjadilah kecelakaan sedikit ya ke bayinya ini. Yaitu di lehernya itu kecengklak ceritanya. Sampai pada akhirnya beberapa hari kemudian setelah diurut, diobatin, gak kunjung sembuh juga, masih tetap aja rewel. Jadi menjelang maghrib ataupun subuh itu sering nangis, sering rewel. Dan pada akhirnya Nenden sama Ardi ini nyari solusi dong buat anaknya. Nah, setelah dia coba ngubungin tetangga-tetangganya ya, ada gak sih dukun urut gitu ya untuk anak gitu, supaya apa yang dirasain anaknya ini bisa selesai gitu, bisa sembuh. Jadi ternyata setelah dicek sama tetangganya itu, di bagian lehernya ini ada yang terkilir gitu. Jadi tetangganya ini minta buru-buru untuk Ardi dan Nenden supaya dia segera nyari dukun urut ya, khusus bayi tentunya gitu, supaya anaknya segera sembuh. Jadi singkat cerita, Nenden ini punya kakak, namanya Ibu Neneng. Jadi Ibu Neneng ini memang beda desa ya sama Nenden itu. Jadi kebetulan di desanya Bu Neneng ini ada dukun urut, namanya Mak Imah. Nah, jadi cerita dimulai di sini. Terus berlanjut, Nenden akhirnya janjian sama kakaknya ini, sama Bu Neneng, untuk menghadirkan si Mak Imah ini ke rumahnya Bu Neneng. Karena jarak dari rumahnya Bu Imah ke Bu Neneng ini cukup deket ya. Daripada dia harus ke rumahnya si Ardi dan Nenden, itu akan makan waktu. Jadi si Mak Imah ini, kita panggilnya Mak Imah ya. Jadi Mak Imah ini minta ke Bu Neneng supaya Nenen sama Ardi itu bawa bayinya ke rumahnya Bu Neneng. Nah, singkat cerita, teleponan lagi tuh mereka. Bu Neneng telepon Nenden bilang, ayo atuh ke rumah buru-buru. Kalau bahasa orang Sunda kan sarepna ya, jangan sampai mau menjelang-jelang maghrib. Nah, karena Nenden waktu itu masih beberes rumah dan lain-lain sebagainya dan nunggu si Ardi ini pulang kerja. Ardi pulang kerja sampai rumah baru jam 5. Ardi siap-siap dulu, mandi dulu. Pada akhirnya memang
kalau mereka naik motor itu kurang lebih sekitar 10 menit sampai 15 menit ya, dari rumahnya si Ardi dan Nenden ini ke rumahnya si Bu Neneng. Jadi singkat cerita, jam-jam 5 lewat lah, mungkin mau setengah 6 mau ke maghrib gitu ya, kalau orang Sunda mah bilangnya sarepna gitu. Jadi itu waktu menjelang tuh arah maghrib yang memang Rasulullah juga bilang, ada hadisnya, jadi gak boleh sebenarnya ya jam-jam segitu tuh keluar rumah atau ada di depan rumah. Bahkan Rasulullah menganjurkan pintu ditutup, semua ditutup. Nah, disinilah awalnya terjadi. Jadi untuk menuju rumahnya Bu Neneng ini, si Ardi sama si Nenden ini harus melewati sebuah jembatan yang di samping jembatan itu ada pohon waru. Nanti kita bisa tampilin ya di sini seperti apa sih pohon waru. Nah, Nenden ini ngeliat ada sosok kuntilanak lagi duduk di tangkal pohon waru itu. Cuman ya si Nenden gak ngomong sama suaminya ya. Tapi ketika ya kurang lebih sekitar 3 atau 4 meter dari pohon waru itu, anaknya nangis lagi si bayinya ini. Wah, nangisnya bener-bener kejer banget gitu. Kayak lagi nahan sakit atau nahan sesuatu ya. Gua gak paham, tapi ceritanya memang si bayinya ini nangisnya kejer banget. Sampai bingung tuh si Nenden. Cuman Nenden berpikir, apa jangan-jangan gitu. Ya udahlah, pokoknya pikiran-pikiran buruk soal yang tadi dilihat sama dia tuh sosok kuntilanak itu dibuang jauh-jauh. Udah, singkat cerita, sampailah menjelang maghrib ini ya, sekitar 5 menit sebelum maghrib ini, sampailah di rumah Bu Neneng nih, kakaknya si Nenden ini. Akhirnya mereka masuk ke rumah, mereka akhirnya azan maghrib, mereka sholat maghrib dulu. Nah, Bu Nenden ini punya anak perempuan, namanya Gita. Jadi si Gita ini, menurut pengakuannya Gita itu, setelah Gita melakukan sholat maghrib ya, nah jadi rumahnya dia posisinya tuh pagar, terus masuk ada seperti di halamannya tuh banyak ditumbuhin pohon-pohon juga gitu ya. Kan memang Bu Neneng ini memang dia hobi nanam tanaman ya. Terus dia punya teras, ada teras yang ke sampingnya juga. Nah pas begitu masuk langsung ruang tamu. Seberang ruang tamu ini ada beberapa kamar, ada 3 sampai 4 kamar. Memang rumahnya cukup luas, jadi ada teras sampingnya juga. Begitu si Gita selesai sholat maghrib, dia keluar tuh dari kamar. Nah, posisi Gita ngebuka pintu itu setelah dia sholat maghrib, itu kan langsung ke jendela ruang tamu. Kebetulan di belakang jendela ruang tamu itu biasanya menurut pengakuan Nenden ya, Bu Neneng itu sering dipakai buat ngejemur. Gitu loh sobat. Jadi dia kaget begitu ngebuka pintu, itu ada sosok bayangan. Dia bilang warnanya putih, rambutnya panjang, itu lagi mondar-mandir di teras sampingnya itu. Sempet si Gita itu langsung kayak yang dia sih bilangnya tuh kayak jantungnya tuh mau copot, karena dia yakin itu bukan orang rumahnya dia, dan memang penampakannya itu juga yang dia bilang tuh ya cukup serem juga lah. Putih, pakai gaun putih, tapi dia nggak jalan, cuma melayang gitu. Sempet pas ketika itu dia kayak jadi nge-freeze lah, ngebeku gitu loh. Bingung lihatnya, itu apaan. Nah, ibunya keluar juga dari kamar tuh, si Bu Neneng ini. Ditanya lah sama ibunya kan, Git kenapa? Enggak. Itu tadi barusan ada ini, dia bilang ada lewat kayak kuntilanak dia. Nah, akhirnya si Bu Neneng ini menenangkan anaknya si Gita ini. Udah usus, diam. Jangan diceritain, udah nggak usah diomongin lagi. Udah. Nah, setelah dia ngelihat sosok yang mondar-mandir itu yang duganya itu kuntilanak ya, dia coba lagi tuh menegaskan. Akhirnya dia keluar rumah, keluar pintu, dia ngelihat ke teras samping, memang gak ada. Udahlah, akhirnya suasana cukup tenang lah, mungkin sekitar 15-20 menit. Itu ada lagi suara anak ayam dia bilang. Ini yang dengar tapi cuma si Gita aja. Ada suara anak ayam yang cukup rame gitu. Mulai lagi lah si Gita ini merinding. Si Gita merinding lagi, ngomong lagi ke emaknya. Itu kok ada suara anak ayam banyak banget ya, tetangga-tetangga kita padahal gak ada yang melihara ayam gitu. Kok kenapa bisa ada suara anak ayam gede banget? Udah. Nah singkat cerita, akhirnya si Maima ini datang, si tukang urut bayi ini ya. Nah yang anehnya,
si Maimah datang itu, Maimah nggak langsung masuk. Di depan pagar Maimah tuh ada berdiri sekitar ya 3 menitan lah kurang lebih di situ berdiri, sambil ngeliatin ke atap rumah, ke genteng rumahnya. Nggak tahu dia sambil komat kamit apa. Jadi si Gita sama si Bu Nenengnya ini ngelihat memang karena pengen nyambut si Maimah datang ya gitu ya. Jadi begitu dia ngeliat si Maimah, kenapa nggak ngebuka pagar, kenapa nggak masuk gitu. Kenapa malah ngahuleng lah gitu, bengong di situ aja. Tapi sambil yang dilihat sama Gita sama Bu Neneng ini mulutnya komat kamit gitu. Kayak semacam lagi baca doa, tapi matanya ngarahnya ke arah atap rumahnya Bu Neneng, ke arah gentengnya. Udahlah, akhirnya singkat cerita si Maimah ini masuk lah ke rumahnya Bu Neneng. Seperti biasalah, assalamualaikum bla bla bla. Akhirnya masuk, ngobrol-ngobrol sebentar. Akhirnya itu anak nih, si bayinya si Nenden sama Ardi ini dipegang lah sama Maimah ini. Ternyata memang bener ada di lehernya memang agak terkilir, jadi itu yang bikin dia gitu. Udah, pada akhirnya entah didoain apa gitu ya sama Maimah ini, anak itu diem. Nah tapi di sini yang bikin yang tadinya suasana tuh yang cuman taunya itu si Bu Neneng sama si Gita, pada akhirnya Ardi sama Nenden nih si Maimah ini bilang, udahlah kalian jangan pulang, nginep aja di rumah Bu Neneng, besok habis subuh kalau nggak siang baru pulang. Loh kenapa mak, ini kan besok juga kan suami ini harus kerja lagi, kenapa harus nginep gitu kan. Udah pokoknya jangan dibantah kata Maimah ya. Jadi ya memang dianjurkan suruh nginep. Nah, singkat cerita akhirnya mereka nginep juga tuh. Mereka nginep. Maimah nih posisinya memang udah pulang. Singkat cerita ya, pokoknya setelah habis diurut, habis didoain, Maimahnya pulang ke rumahnya lagi. Penasaran dong si Nenden ini kan, akhirnya nanya ke kakaknya, ke Bu Neneng. Cik, kenapa Cik? Si Maimah nggak ngebolehin kita pulang, kita kan besok ada urusan lain lagi. Si Ardi juga harus kerja, saya juga ada urusan yang lain. Udah, jangan ngebantah. Ini penasaran ya itu kenapa, tapi alasannya ada. Nggak mau, akhirnya si Bu Neneng ini nyeritain alasannya kenapa Maimah ngelarang Nenden, Ardi sama bayinya pulang malam. Sosok kuntilanak ini katanya tertarik sama anaknya si Nenden sama Ardi. Pertama, yang kedua, kondisinya itu kan belum 40 hari ya, baru sekitar 2 mingguan lahir, jadi masih ada darah-darah nifasnya gitu deh kalau perempuan habis ngelahirin ya, habis bersalin gitu. Nah itu darahnya itu katanya menurut pengakuannya Mbak Imah ini wangi gitu. Jadi kalau misalkan bepergian malam melewatin tempat-tempat yang agak-agak begitu deh, agak-agak serem, itu mancing makhluk-makhluk astral itu untuk ngikutin gitu. Nah, singkat cerita akhirnya diceritain lagi tuh. Tadi si Gita bilang, Gita ngelihat ada yang mundar-mandir di teras samping. Sama. Kedua, si Gita juga dengar suara anak-anak ayam itu. Yang memang ya lumayan lama, ada sekitar 1 menit sampai 2 menit lah. 1 menit sampai 2 menit kan lumayan lama ya, kalau untuk dengerin suara-suara seperti itu kan juga lumayan lama. Maimah juga bilang, nah ini dia nih, kenapa Maimah sempet tadi berhenti dulu di depan pagarnya rumah Bu Neneng sambil komat kamit. Rupanya itu dia ngelihat sosok kuntilanak itu lagi bertengger di atap rumahnya Bu Neneng. Memang sengaja nungguin Ardi sama si Nenden sama bayinya ini pulang, mau diikutin gitu cerita. Udah, singkat cerita Nenden jadi merinding kan sama si Ardi tuh kan, cerita seperti itu. Masa iya gitu. Akhirnya si Nenden jujur lah sama si Ardi nih, sama suaminya, bilang memang tadi di tangkal pohon waru itu dia ngeliat sosok perempuan pakai gaun putih, rambutnya panjang, itu lagi duduk, tapi nggak kelihatan mukanya katanya, cuman rambutnya kayak beginilah terulur ke depan, ngeliatin muka si makhluk itu. Jadi dia nggak tahu itu serem atau enggak, tapi ya kita sebagai makhluk normal gitu ya, manusia biasa, kalau ngeliat hal-hal yang nggak normal seperti itu juga jangankan diliatin mukanya, ngeliat sosok begitu juga pasti kan takut gitu ya. Nah akhirnya ada hal lagi terjadi, gangguan. Nah ini kuntilanaknya memang nggak nyerah juga ya kalau menurut gua nih ya, berdasarkan ceritanya si Bu Neneng ini. Jadi itu tetap ngeganggu.
sekitar jam 1 atau jam setengah 2 malam, itu anaknya rewel lagi. Si bayi ini nangis kenceng-kencengnya itu. Nah, bingung lah ini orang-orang rumah di sini ya, Bu Neneng ya, kita ya, Ardi gitu loh. Dan sama si Nenek ini bingung gitu nih, harus bagaimana? Apa harus manggil Mak Imah lagi? Tadi perasaan pas udah didoain sama Mak Imah, anak ini nggak rewel gitu. Ya biasa aja, nangis pun juga nangis mungkin karena lapar ya, karena pengen nyusu atau apa gitu. Tapi ini beda nangisnya. Anak itu nangisnya bener-bener kejer, dan bikin panik. Yang bikin panik orang-orang rumah ini bisa mendadak gitu loh. Ketika dibacain doa, akhirnya mereka pada baca doa supaya bikin tenang bayinya. Ternyata nggak ngaruh juga, nggak, sama sekali nggak ngaruh. Si bayi itu berhenti sebentar, nangis kenceng lagi, berhenti sebentar, nangis kenceng lagi, seperti itu terus sampai sekitar jam 3:30 pagi, udah mau menjelang subuh itu. Jadi kebetulan rumah Bu Neneng ini kan memang dekat masjid. Jadi memang jam 3:30 itu udah ada marbot yang memang udah siap-siap ya untuk azan dan lain-lain sebagainya itu. Plus ustadznya juga datang. Akhirnya udah di situ Bu Neneng ini minta tolong ke ustadz itu. Sama, jadi kondisinya masih bertengger di genteng itu. Pas ketika ustadz datang pun ustadz ngelihat si sosok kuntilanak ini masih bertengger di situ. Udah pada akhirnya ustadz itu baca doa, didoain segala macam. Anaknya itu kalau nggak salah si bayinya itu dibuatin air ya gitu. Terus dibacain doa sama si Pak Ustadz ini, akhirnya diusap ke ininya, akhirnya berhentilah nangisnya. Terus kuntilanaknya ini yang gue pribadi bikin gue merinding nih ya. Ketika diusir itu awalnya nangis, ada suara nangis dan mereka semuanya dengar mereka semuanya. Kok tiba-tiba nangis? Tapi sosoknya itu yang cuma bisa ngelihat ketika itu cuma si Pak Ustadznya aja. Tapi suara nangis ini ketika didoain itu ya, dibacain doa sama si Pak Ustadz ini, suara tangisan kuntilanak ini yang dengerin tuh semuanya. Nangis, kayak nangis terseduh-seduh gitu ya. Cukup lama, mungkin ada sekitar semenitan lah itu. Suara tangisan itu kedengeran. Sampai Pak Ustadznya akhirnya agak cukup emosi ya sih yang gue denger ceritanya itu ya. Kayak kesel gitu lah sama kuntilanaknya, kayak yang mau ngelawan terus gitu kan. Dan pada akhirnya didoain lagi. Ya mungkin baca surat yang lain lagi, didoain lagi. Pada akhirnya benar. Akhirnya udah menjelang subuh tuh, mau azan subuh, pergilah tuh si kuntilanak. Cuman yang bikin gue merinding adalah ketika dia cabut itu tuh baru kelihatan. Jadi di depan teras itu mereka pada ngumpul di depan teras karena di dalam pada takut ya gitu ya. Itu benar, itu sekelebatan kain putih sama rambut itu terbang burut gitu loh, kayak cepet banget. Tapi mereka jelas ngelihat itu memang sosoknya tuh gaun putih dan rambut panjang. Dan yang bikin gue merinding adalah ketawanya yang melengking ketika itu. Ini menurut pengakuannya si Bu Neneng. Jadi ketika gue dengerin ceritanya itu, kayak ikut ke bawah suasana gitu ya. Jadi itu kain putihnya langsung kayak lompat, dia bilang itu loncat ngapung, dia bilang gitu kan, plus rambut, diiringi sama suara ketawa yang bener-bener melengking, ketawa seneng lah gitu, melengking gitu. Dan Bu Neneng Gita, si Ardi sama si Nenden ini sampai sekarang juga nggak pernah bisa lupa soal itu. Ketawanya itu ninggalin kesan, kata mereka ya, kesan trauma lah justru. Jadi kalau dengar suara-suara kayak di video-video yang ada di film-filmnya, nggak seperti itu ternyata suaranya. Ini apa ya? Gue juga belum pernah dengerin kayak begitu ya. Jadi mereka bilang itu beda banget, lebih nyeremin, lebih nakutin lagi, dan bisa bikin kepala lu pusing katanya kalau dengernya kenceng begitu. Udah, singkat cerita, alhamdulillah itunya udah diusir ya. Akhirnya lepas subuh, si Ardi sama Nenden sama bayinya memang pulang. Akhirnya diantar lah, iring-iringan tuh pakai motor sama si Gita sama si Bu Neneng ini. Jadi untuk cerita pertama itu aja yang bisa gue sampaikan untuk sobat-sobat Ruang Cerita Misteri di channel gue, di Penuang Air Channel. Jadi hikmah yang bisa kita ambil adalah yaitu tadi, hal-hal yang sudah memang diberitahukan kepada kita ya dari leluhur, bahkan dari Rasulullah sendiri pun bilang, jangan deh kita keluar rumah atau main gitu kan mau menjelang maghrib ya. Ya nggak mungkin lah Rasulullah ngomong begitu kalau nggak punya dasar yang kuat ya. Hikmahnya adalah kita memang harus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah gitu ya. Sebelum bepergian atau apapun ya baca doa dulu gitu, supaya Allah menjaga. Walaupun itu kondisinya di saat-saat sarepna ya,
dibilangnya menjelang mati. Itu waktu-waktu rawan. Dan apa ya, untuk untuk cerita ini yang bisa gue ambil adalah ya, dalam menjaga anak, yang kita sebagai orang tua pastinya bakal ngelakuin apapun untuk kebaikan anak. Jadi makanya untuk yang punya bayi, untuk yang punya anak, anaknya tolong dijaga baik-baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu cerita pertama dari gue. Kita lanjut ke cerita. Sobat Ruang Cerita Misteri, gue sebentar lagi akan masuk ke cerita yang kedua. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, share video-video dari Penuang Air Channel untuk bisa membantu kita membangun channel. Terus tonton ya. Kita akan tayang setiap hari Kamis jam 10 malam. Oke, gue lanjutin cerita yang kedua. Tuangkan ceritamu. Jadi cerita kedua ini masih sama, masih dari pasangan suami istri, cuman ya cerita kedua ini nanti kita bisa jadikan hikmah ya, kita bisa ambil pelajaran selain ada hal-hal mistisnya juga yang terjadi. Tapi gue berharap untuk para penonton di Penuang Air Channel ini bisa ambil hikmahnya juga ya dari kejadian cerita kedua ini. Jadi ini masih sama pasangan suami istri, cuman mereka nikah udah lama dan memang anaknya juga sudah pada besar-besar ya gitu. Udah pada dewasa lah. Artinya dia punya anak umurnya sudah 20 tahun ke atas, dan orang yang bercerita ke gua ini adalah salah satu tokoh masyarakat yang berada di daerah yang akan gue ceritain ini. Ini daerahnya di Jakarta Timur ya. Kejadiannya ini di Condet. Kalau teman-teman tahu Condet, Keramat Jati, pokoknya detailnya gue gak akan kasih tahu untuk menjaga privasi dan lain-lain sebagainya. Jadi ini di Jakarta Timur, di Condet, di dekat-dekat pasar Keramat Jati. Jadi cerita bermula dari sebuah perselingkuhan. Jadi ini ada Pak Roni dan Bu Dian. Mereka ya punya hubungan keluarga yang memang harmonis dan dinamis ya. Mereka juga orang terpandang di kampung itu, dan mereka juga orang dermawan ya kalau menurut ceritanya si tokoh masyarakat ini. Awalnya kehidupan rumah tangga mereka tuh ya fine-fine aja, baik-baik aja gitu. Bahkan anaknya juga udah ada yang kerja dan kuliah. Nah, Pak Roni sama Bu Dian ini punya anak 2. Satu laki-laki yang paling besar, satu lagi perempuan. Singkat cerita, suatu hari Pak Roni ini punya kenalan perempuan yang usianya jauh lebih muda. Ya kalau gua taksir sih, Pak Roni ini usianya mungkin udah sekitar 60 ya. Mungkin Bu Diannya sekitar 50-an. Menurut pengakuannya dari orang ini nih yang bercerita ke gue, ya kita sebut aja namanya Pak Dodi ya, yang bercerita ke gue ya. Jadi Pak Dodi ini bilang mereka keluarga yang harmonis, yang rukun, yang memang juga baik sama siapapun gitu, orangnya nggak pelit. Jadi di usia mungkin sekitar 60-an itu Pak Roni ini kenal perempuan lagi, jauh lebih muda, bahkan setengah umurnya kali ada ya. Mungkin bisa jadi seumuran anaknya. Nah, akhirnya mereka sering ketemu tuh tanpa sepengetahuan Bu Dian, namanya orang selingkuh ya. Gimana pun caranya akan dilakuin. Singkat cerita, mereka akhirnya nikah siri. Biasalah, solusi terbaik adalah nikah siri, ya kan sob? Nikah siri, mereka akhirnya untuk menghalalkan apa yang menjadi pembenaran buat mereka berdua. Ya ini sih konteksnya terlepas dari ini ya, maksud gue dari keyakinan tiap masing-masing orang ya. Cuman yang jelas ada yang disakiti dalam konteks ini gitu loh. Singkat cerita, akhirnya ketahuan lah sama Ibu Dian ini tentang perselingkuhan mereka, bahkan mereka sudah menikah ya secara siri gitu. Dari situ, karena Bu Dian ini memang anak-anaknya sudah pada besar-besar semua, sudah pada dewasa, dia nggak nuntut banyak dari suaminya ini, dari si Pak Roni ini. Nah, kita sebut aja deh selingkuhan ini namanya Ayu. Lanjut ke cerita berikutnya. Ayu ini memang bukan tipikal perempuan jahat juga ya, bukan perempuan yang suka meneror dan lain-lain sebagainya. Jadi Ayu ini memang dapat rumah juga sendiri ya dari Pak Roni gitu loh. Jadi nggak pernah ngeganggu juga ke si Bu Dian ini, nggak pernah ngeganggu. Bu Dian hari makin hari itu karena mungkin pikiran ya rumah tangga yang dijalin udah puluhan tahun sama Pak Roni tiba-tiba retak cuma gara-gara ada perempuan lain. Akhirnya singkat cerita dia sakit.
Ini gue juga nggak tahu ya, karena si Pak Dodinya ini nggak cerita secara apa ya, secara khusus gitu ke gue tentang penyakitnya apa. Tapi yang jelas Bu Dian ini sakit yang tadinya badannya gemuk gitu ya, seger, pada akhirnya jadi kurus. Dan Bu Dian ini pada akhirnya setelah setahun, hampir 2 tahun lah kalau nggak salah, Pak Dodi ini cerita ke gue, akhirnya meninggal dunia. Jadi timbullah rasa penyesalan di hati Pak Roni ini kan pada akhirnya. Istrinya, dia baru tuh bisa flashback, selama ini istrinya banyak menyupport, banyak mendukung dia untuk pekerjaan dia, untuk usahanya dia gitu loh. Pada akhirnya dia menyesal juga setelah istrinya meninggal ini. Cuman ya memang ketika istrinya sakit, Pak Roni pun juga nggak pernah mengabaikan istrinya. Artinya memang tetap dia ngerawat, masukin ke rumah sakit, bla 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 segala macam dia lakuin supaya istrinya bisa sehat lagi. Nah, ini nih, gue nggak tahu ya, ini memang benar terjadi atau memang tipu daya jin ya. Itu jadi warga-warga sekitar situ tuh banyak yang nemuin penampakan dari Bu Dian ini. Istilahnya kalau kata orang-orang sekarang mah bilangnya gentayangan ya. Cuman kalau dari histori yang gue dengar dari Pak Dodi ini, Bu Dian orangnya baik, dermawan, sama tetangga akur, sama anak-anak, sama suaminya baik gitu. Terus tiba-tiba timbul nih, Bu Dian itu gentayangan. Dan memang ini kesaksiannya bukan cuma 1-2 orang, nih banyak sekali yang pernah ngelihat sosok Bu Dian ini ketika malam hari. Jadi ini tukang sekuteng pertama bilang, yang biasanya lewat situ aman-aman aja, ketika dia ngelewati rumahnya Bu Dian. Jadi rumahnya Bu Dian itu cukup luas ya, memang pagarnya pun cukup tinggi, besar. Jadi di depan rumahnya itu memang dia nyisain tempat itu buat parkiran, ada buat parkiran di luar juga. Dan dia bikin kayak taman kecil lah, ada bangku-bangkunya juga. Itu tukang sekuteng ngeliat itu Bu Dian duduk di situ, cuman nggak ngeganggu katanya, cuma kayak orang sedih, kayak orang apa ya, kayak orang ya begitulah, sedih campur aduk lah gitu kan, kayak ngebatin atau gimana gitu ya si Bu Dian ini ketika sebelum meninggalnya sampai di akhirnya kurus meninggal. Tapi yang anehnya, meninggalnya itu kan kurus ya, tapi penampakan yang dilihat sama tukang sekuteng dan lain-lainnya itu nggak kurus, tapi sosok Bu Dian ketika dia masih gemuk. Cuma ini kondisinya berbeda, pucat, dan Bu Diannya ini juga itulah kayak sosok kuntilanak ya, mohon maaf. Jadi dia pakai gaun putih, rambutnya juga terurai panjang, memang Bu Dian rambutnya panjang, tapi kondisinya itu, penampakannya itu, kondisi badannya tuh gemuk seperti saat dia sehat, nggak kurus pas dia meninggal. Itu sampai akhirnya tukang sekuteng ini juga akhirnya ya pasti lari lah gitu kan. Nah, kejadian berikut tukang ketoprak. Jadi memang di tempatnya Pak Dodi ini ya, di lingkungan sana memang ada tukang ketoprak yang mangkal gitu kan, yang banyak pelanggannya juga ya, warga sekitar itu memang sering beli ketoprak di situ. Selesai dia dagang ketoprak sekitar jam 2 pagi, jam 2 dini hari, dia pulang. Jadi aksesnya ini begini ya, kalau kata Pak Dodi itu memang jadi dari jalan raya itu masuk gangnya itu nggak jauh dari gang dari jalan raya ini, memang itu rumahnya Bu Dian. Jadi aksesnya memang lewat situ untuk orang keluar masuk ya. Jadi orang tuh akan selalu ngelewatin rumahnya si Bu Dian sama Pak Roni ini. Udah, akhirnya singkat cerita tukang ketoprak ketika dia dari dalam ya, arah dalam mau arah keluar ke arah jalan raya, sama lagi-lagi sama. Cuman kalau tukang sekuteng tuh ngeliat lagi duduk, kalau ini tukang ketoprak lihatnya Bu Dian lagi berdiri di depan pagar, persis di depan pagar, dan bener-bener nunjukin mukanya, tapi nggak ngomong apa-apa, cuma diem, cuma nemandangin tukang ketoprak. Terus kepalanya nengok ke rumahnya cuman begini, dengan muka yang ditunjukin itu sedih, dan nggak tau lah, sedih aja gitu ngeliat. Ya udah, akhirnya tukang ketoprak ya sama dengan tukang sekuteng itu ya, akhirnya ya kabur juga lari. Terus ada beberapa warga lagi yang kemarin sempat gue ajak ngobrol juga, sama seperti itu. Akhirnya intinya kejadiannya sama, pada akhirnya warga tuh musyawarah lah. Karena ini yang cerita tuh kalau menurut Pak Dodi tuh lebih dari 10 orang, termasuk Pak Dodinya sendiri juga pernah ditongolin itu. Nah, akhirnya mereka coba cari cara lah gimana, entah ke orang pintar, entah ke ustadz, entah ke kiai, supaya ini ada apa sih sebenarnya nih, kok Bu Dian yang terkenal baik, humble,
terus juga punya rumah tangga yang bagus gitu kan pada awalnya sama Pak Roni ini kok jadi gentayangan gini gitu. Udah akhirnya selang beberapa hari itu di situ nggak ada orang yang berani keluar di atas jam 9 malam. Ini nyata loh, pengakuan Pak Dodi nggak ada yang berani keluar jam 9 malam. Bahkan Pak Dodi sendiri sama anak-anaknya nggak ada yang berani keluar jam segitu ketika itu. Nah suatu hari, singkat cerita nih gue ke arah Pak Dodi dulu ya biar teman-teman tahu. Jadi Pak Dodi ini habis ketemu temennya di daerah dalam ya, pokoknya arahnya nggak keluar ini ya, arahnya nggak keluar ke jalan raya. Itu memang Pak Dodi bilang dari rumahnya itu nggak jauh ada turunan, dia bilang di situ ada kali, ada sungai kecil gitu, dan sampingnya ada musola. Jadi dia tuh habis dari rumah temannya itu untuk ngebahas pekerjaan waktu itu. Jadi Pak Dodi ini memang kerjanya di bidang kontraktor ya gitu. Jadi dia ketemu rekan bisnisnya tuh di daerah situ juga. Dan dia lupa tuh karena saking asiknya ngobrol dia pulang jam 11 malam. Dan dia lupa lagi soal ada penampakan dari arwah gentayangan ya si Budian ini. Dia cuek aja jalan. Nah, ini yang aneh menurut gue ya, wallahu alam. Budian ini sama Pak Roni kan rumahnya kan di depan ya, bukan di arah belakang. Tapi penampakannya Budian ini sampai ke bawah-bawah juga loh, sampai ngelewatin sungai dan ke arah masjid itu. Si Pak Dodi ini pulang dia santai sambil ngerokok dia. Sambil ngerokok, dia nggak sengaja ngelihat ke sebelah kiri begini. Memang di sebelah kiri itu turunan memang itu masih banyak pohon-pohon ya. Itu ada penampakannya Bu Dian itu. Itu lagi berdiri juga. Cuman ya sama. Dia nggak ngeganggu, nggak apa, cuman nongol aja gitu. Nongol. Itu tapi Pak Dodi bener-bener lari terbirit-birit itu. Dia bilang sampai rokoknya dibuang, pokoknya udah gua harus lari gitu loh. Harus pergi dari sini gitu. Nah, karena Pak Dodi kan harus ngelewatin yang tanjakan yang gue bilang tadi ada turunan, berarti kan dia kalau pulang harus nanjak kan. Tuh dia lari sekuat-kuatnya. Waktu itu Pak Dodi usianya udah sekitar berapa ya? 40-an tahun kalau nggak salah 45. Nah, udah Pak Dodi ngos-ngosan nih sampai di atas tanjakan itu. Dia nengok lagi ke bawah, dia nengok begini, penampakannya udah hilang, udah nggak ada kata dia. Yang bikin gue merinding adalah ketika Pak Dodi posisinya begini ya, kayak mengambil napas gitu ya, kayak rehat dulu sebentar. Udah, begitu dia nengok begini, itu langsung di depannya dia itu penampakannya lagi Budi. Langsung nunjukin mukanya ke Pak Dodi ini. Itu yang bikin gue merinding. Itu Pak Dodi langsung lemes, tapi untungnya dia nggak sampai pingsan. Dia akhirnya istighfar, baca doa segala macem. Begitu dia nengok lagi begini, alhamdulillah penampakannya Budian udah nggak ada. Jadi sobat, setelah dia ngelihat penampakan yang kedua, dia untuk memutuskan untuk nggak mau lari lagi karena memang dia udah nggak punya tenaga. Masih bagus si Pak Dodi ini nggak pingsan gitu loh. Jadi akhirnya dia nguatin diri, dia baca doa, dia istighfar, dia sholawatan. Akhirnya dia coba jalan lagi karena kurang lebih masih sekitar 200 meter ya dari tempat dia yang nemuin yang keduanya itu, sekitar 200 meter lagi, masih lumayan jauh ya sobat. Akhirnya ini nggak berhenti cuman sampai situ doang. Ini yang bikin menurutku gokil ya. Ini apa sih sebenarnya gitu loh. Ini manipulasi jin kah atau memang dia bener-bener emang pengen nakutin warga kah atau apa, gue nggak ngerti. Jadi kurang lebih sekitar 100 meter atau kurang ya dari rumahnya Pak Dodi ini itu ada pohon memang. Itu pohon mangga. Dia bilang sama gue, pohon mangga sama pohon jambu air. Itu ada lagi. Bertengger lagi duduk di situ. Sosok Budian ini. Itu gimana nggak mau ngelihat. Jadi kan posisinya Pak Dodi di bawah. Pohonnya kan ya kalau dibilang tinggi juga nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kalau misalkan ada warna yang kontras itu kan malam, gelap. Jadi ketika ada warna-warna yang kontras itu kan pasti dia refleks ngelihat gitu. Akhirnya begitu dia nengok begini ke atas, itu ada lagi. Dan yang gue bingungnya itu, dia posisinya nunduk nih. Si sosok Budian ini nunduk begini sambil ngeliatin si Pak Dodi. Udah, akhirnya situ dia teriak-teriak, tolong. Jadi ada warga memang yang keluar pada akhirnya nolongin. Kenapa pak? Itu. Nah tapi pas ditunjuk sama Pak Dodi, Budiannya udah nggak ada. Singkat cerita, akhirnya, nah ini makanya kenapa jadi ada musyawarah RT RW ya untuk di lingkungan situ. Itu artinya RT 4 kalau nggak salah Pak Dodi bilang sama gue. Jadi RT 4 ini pada akhirnya dia musyawarah
nyari solusi nih bagaimana gitu kan, karena memang udah ngerasain warga kan. Terlebih lagi ya nggak mungkin lah mereka semua berbohongnya dengan cerita ini gitu kan. Akhirnya diundanglah kiai itu, sama masih daerah Condet, bahkan mungkin Habib ya waktu itu yang diundang, kayak baca doa tahlilan ya di rumahnya Budian Pak Roni. Karena jujur Pak Roninya sendiri pun malah justru nggak pernah ngelihat begitu-gituan, makanya Pak Roni ini nggak percaya awalnya. Karena Pak Roni sendiri pun orang yang memang suaminya aja nggak pernah ditongolin, kenapa harus warga yang ditongol? Inilah pertanyaannya. Akhirnya setelah ditahlilin sama warga-warga setempat, didoain khusus gitu ya doanya, terus sempat ngundang habaib juga untuk dimintain tolong bacain doa. Ya alhamdulillah udah ngeganggu warga lagi, dan sampai sekarang juga udah nggak ada gangguan seperti itu lagi. Dan memang katanya ya, ini menurut rumor benar atau enggaknya kan 40 hari sebelum meninggal tuh, katanya ya arwahnya masih gentayangan di seputaran dekat-dekat tempat dia tinggal katanya gitu. Tapi pada prinsipnya gue sih nggak percaya dengan hal-hal seperti itu ya. Itu mau cuman manipulasinya jin aja. Jadi ya kita hargailah cerita-cerita mereka, karena memang ini pengalaman nyata, pengalaman real yang pernah mereka dapat ya gitu. Jadi inti dari cerita ini adalah bukan permasalahan jadi kuntil anaknya atau apa gitu, tapi gimana caranya lo bisa membina rumah tangga lo dengan baik, jujur, bisa dipercaya gitu, bertanggung jawab, yang pada akhirnya ya seperti yang gue ceritain barusan ini kisah nyata yang memang ada yang dikorbankan gitu. Ya walau alam ya, namanya ajal, umur kan di tangan Allah ya, urusan Allah. Tapi kan cuma kita dalam berikhtiar itu kan harus dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi dalam meminta rumah tangga itu kan kesetiaan bagian dari ikhtiar ya. Jadi inilah pesan moral yang mau gue sampein, yang kalau nanti teman-teman sobat-sobat denger ya mungkin ada pengalaman seperti ini juga, bisa kita sharing ya di kolom komen. Tetap jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share sebanyak-banyaknya kemanapun untuk bisa membantu membangun channel ini. Jadi kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap bareng gue di Ruang Cerita Misteri dan Ko Hidayat di Penuang HR Channel. Wassalam.